Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan kumpulkan umat-Mu untuk hadir beribadah menyembah Tuhan yang sudah memelihara hidup kami, bahkan yang sudah menyelamatkan dan menebus kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dengan penuh ucapan syukur kami hadir dan hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang mendengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, 2 bulan ini kita akan masuk lagi dalam satu topik atau seri, yaitu tentang pengajaran Tuhan Yesus ya. Setelah bulan-bulan sebelumnya kita belajar bersama dari mimbar ini, yaitu bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya hadir dalam hidup kita, tapi Dia juga berkarya membebaskan kita, sehingga kita tidak lagi terbelenggu dosa, tapi kita punya kuasa yang daripada Tuhan untuk melakukan perintahnya, melakukan firman Tuhan. Nah, kita bulan ini akan masuk dari seri pengajaran Tuhan Yesus, karena Yesus bukan hanya hadir, bukan hanya membebaskan kita, tapi Dia juga mau mengajar kita hukum-hukumnya. Oleh karena itu, mari saudara ya, kita hadir dengan setia, beribadah, tapi juga belajar firman Tuhan melalui pengajaran-pengajaran yang baik. Seri yang pertama ini adalah ajaran Yesus tentang hukum Taurat. Mari kita buka bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Saudara silahkan melihat, perhatikan di LCD. Kalau LCD-nya terlalu kecil saudara baca, saudara bisa buka Alkitab yang saudara bawa. Saya akan membacakannya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika hidup keagamaanmu atau kebenaranmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ada sudut pandang yang berbeda. Tuhan Yesus memandang hukum-hukum Allah atau pada saat itu hukum Taurat dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memandangnya dari sudut pandang yang jauh berbeda sehingga terjadi kesalahpahaman. Nah, namun saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan atau kitab suci ini saudara ya, untuk membahasnya lebih jauh, saya mengajak kita melihat bagaimana sebenarnya kita atau bahkan orang Indonesia secara umum saudara ya, atau mungkin banyak orang Indonesia memandang sebuah peraturan atau memandang sebuah hukum. Nah, menarik, saya temukan di YouTube saudara satu klip tentang pelanggaran terhadap peraturan atau hukum dan bagaimana orang tersebut memandangnya. Ibu kota Jakarta dengan lalu lintas padat, khususnya saat jam berangkat dan pulang kerja, membuat sejumlah pengendara nekat melanggar rambu lalu lintas demi mencari jalan pintas. Jalan layang Nontol Kasablanka menjadi salah satu jalur yang dilarang dilintasi oleh kendaraan roda 2. Sejumlah rambu pun dipasang tepat di titik persimpangan 2 jalur guna menghalau pemotor masuk ke jalan raya. Dari mana Pak? Dari mana? Motor
Iya, Bapak Ibu Saudara ya, jadi ini sedikit gambaran Saudara ya, bagaimana melihat peraturan ya. Bukannya merasa itu salah ya, dia sadar itu salah sebenarnya, tapi dia bilang ya, dia malah ngasih peraturan gitu ya. Seharusnya peraturan itu begini gitu ya, dia tidak mau taat yang itu Saudara. Bahkan dia ngasih usulan peraturan yang baru, tapi dia tetap melanggar. Bahkan Saudara dia bilang ya, kalau dia bilang, jadi masih mau melanggar? Ya, tergantung kalau ada kesempatan. Nah Saudara, apa sebenarnya fungsi adanya sebuah peraturan atau hukum? Nah Saudara, ada satu pandangan di masyarakat umum itu Saudara ya, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah apakah peraturan itu dibuat untuk dilanggar Saudara ya? Tentu tidak demikian adanya. Peraturan itu tentu dibuat untuk dipatuhi. Tapi Saudara, pertanyaannya, mengapa banyak orang yang sudah tahu peraturan tapi sengaja melanggar peraturan? Ya kita pisahkan ya, orang yang tidak tahu aturan lalu dia melanggar, ya itu kita masih maklumi ya. Tapi kenapa banyak orang yang aturannya udah tahu sih, sudah jelas ini salah, tapi malah masih dengan sengaja melanggar peraturan atau melanggar hukum tersebut? Nah saya coba kumpulkan beberapa jawaban Saudara ya, yang sekiranya mungkin. Nanti kalau Saudara ada tambahan lagi kasih tahu saya Saudara ya. Yang pertama Saudara, adalah peraturan tersebut tidak disukai, dianggapnya salah atau dianggapnya keliru. Sehingga dia memilih melanggar, karena menurutnya peraturan itu dia nggak senang dengan peraturan itu. Dia menganggap peraturan itu salah, peraturan itu keliru. Sehingga dia memilih peraturannya sendiri Saudara ya, karena dia menganggap aturan yang ada itu salah dan dia tidak suka dengan aturan itu. Lalu yang kedua Saudara, peraturan tersebut dianggap tidak menguntungkan ya. Dianggap tidak mendatangkan keuntungan atau bahkan mendatangkan kerugian baginya. Nah sehingga dia tidak mau melakukan peraturan itu karena peraturan itu merugikan dia. Dia cari kalau peraturan itu menguntungkan, oke dia lakukan. Tapi kalau itu dianggap tidak menguntungkan, itu merugikan, maka dia langgar. Alasan yang ketiga Saudara, nah ini ya yang agak susah ya. Pelakunya memang tidak suka aturan. Tidak suka diatur. Jadi tidak peduli peraturannya itu baik, peraturannya itu benar, peraturannya itu sudah tepat. Dia pokoknya nggak mau diatur. Nah ini pemberontak ini Saudara. Pokoknya saya tidak mau ikut aturan, maunya aturan saya sendiri. Tidak mau diatur-atur orang lain, tidak mau diatur-atur siapapun. Nah kalau sudah gini susah Saudara ya. Dia nggak mau aturan, dia maunya hidup menurut dirinya sendiri. Nah lalu ada yang keempat Saudara, peraturan tersebut terlalu sulit untuk dilakukan dengan benar. Nah akhirnya dilakukan dengan cara yang tidak benar atau jalan pintas ya seringkali Saudara ya. Jadi karena terlalu sulit, terlalu sukar, peraturan itu rasanya mustahil bagi dia Saudara ya. Atau kalau itu dilakukan itu sangat sulit, maka cari cara ya, cari celah bagaimana supaya peraturan itu bisa diakali, bahkan tidak segan-segan dengan cara yang tidak benar atau mengambil jalan pintas yang tidak benar Saudara ya. Nah Saudara, kalau kita Saudara ya, tentu siapa di sini yang berani jawab bahwa saya adalah orang yang tidak pernah melanggar peraturan seumur hidup saya? Ada yang berani Saudara klaim? Entah peraturan di rumah ya, aturan rumah maksudnya, aturan di jalan, aturan di pekerjaan, aturan di gereja atau pelayanan. Siapa yang berani bilang saya tidak pernah melanggar satupun peraturan? Wah kalau ada, mungkin Anda orang yang sangat jarang Saudara. Tapi kalau seandainya Saudara pernah melanggar, maka kira-kira Saudara ada alasannya nggak di sini Saudara, dari 1 sampai 4 itu? Apakah ada salah satu alasan itu yang menjadi alasan Saudara melanggar peraturan tersebut? Yang mana Saudara yang paling sering? Atau jangan-jangan keempatnya Saudara ya? Nah Saudara, sehingga Saudara, saya temukan meme di internet Saudara ya, ada gambar kartun atau meme itu berkata demikian. Warga Indonesia itu saat mencari cara untuk melanggar aturan, itu cerdasnya luar biasa Saudara ya. Seperti profesor kalah-kalah doktor gitu ya. Kalau ada aturan, dia itu bisa berpikir bagaimana cara saya melewati aturan ini. Bagaimana cara saya mengakalinya. Bagaimana saya bisa melanggar tapi tidak ketahuan. Bagaimana saya bisa melanggar tapi aman gitu. Nah, pinter sekali, cerdas sekali, cari celah gitu Saudara ya, orang Indonesia. Tapi ketika bicara hoaks gitu ya, atau bicara hal-hal tahayul mungkin,
itu gampang percaya, mereka nggak mau riset gitu, ini benar apa enggak. Berita hoax kadang-kadang langsung disebarluaskan gitu, saudara, di forward, padahal nggak dicek lagi itu benar atau salah. Bahkan sekarang lagi rame penipuan, saudara, kirim aplikasi, padahal kirim foto, padahal itu sebenarnya APK, saudara, yang kalau dipencet itu terinstall, malah kita dihack handphone kita. Tapi kita tidak mau riset, tidak mau belajar bagaimana supaya terhindar dari itu. Seolah-olah saudara tampaknya warga Indonesia ini dikatakan dalam meme ini saudara, bukan saya saudara. Seolah-olah tampaknya untuk sesuatu yang hoax, pencet dapat pulsa itu padahal penipuan. Seolah-olah warga Indonesia ini menjadi orang yang begitu bodoh saudara. Gampang terbawa gitu ya, gampang tersulut. Sesuatu yang saudara, itu salah, dia malah justru tampak seolah-olah bodoh saudara ya, ngikut aja gitu. Tapi kalau sesuatu itu benar, malah jadi cerdas bagaimana memikirkan supaya dia bisa mencari celah dari kebenaran itu. Tapi kalau sesuatu yang salah malah gampang ikut. Ini makanya dia muncul meme ini saudara ya. Kenapa orang Indonesia itu malah kalau dikasih tahu yang benar, malah dia cerdas untuk melawan. Tetapi kalau dikasih tahu yang salah, malah seolah-olah ikut aja seperti orang bodoh gitu saudara. Nah ini muncul meme ini saudara. Nah saudara, bagaimana penilaian saudara ya terhadap orang-orang Indonesia atau kita saudara ya? Jangan-jangan kita pun benar sebagaimana yang dikatakan meme ini saudara. Kalau untuk sesuatu yang benar, malah cari cara bagaimana supaya salahnya gitu. Tapi untuk sesuatu yang salah, kita malah justru gampang tertipu. Nah saudara, bahkan menurut CNN saudara pernah ditulis, CNN mengatakan bahwa di Indonesia ini ya, kata ahli soal kebiasaan aturan ada untuk dilanggar. Para ahli mengatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan yang sudah jelas, dia ambil contoh itu pada waktu masa PPKM ya, masa pandemi. Itu orang bukan tidak tahu aturan, tapi sengaja melanggar aturan. Ini dikatakan kayaknya hobinya orang Indonesia. Jadi hobi saudara melanggar aturan itu. Jadi satu hal yang kesukaan mereka melanggar aturan. Nah sehingga dituliskan saudara ya, bahwa hal ini kenapa? Karena terjadi kegagalan masyarakat untuk melihat esensi atau makna atau tujuan dari peraturan tersebut. Dia hanya fokus pada aturannya apa. Sehingga melihat aturan ini menguntungkan gak buat saya? Aturan ini merugikan gak buat saya? Aturan ini saya suka gak? Tidak lagi melihat esensinya kenapa aturan itu ada. Sehingga hanya menilainya berdasarkan ya apa yang dia lihat. Wah ini tidak enak, ini berat, ini susah. Maka dia cari cara untuk langgar aturan itu. Tanpa lagi mau perhatikan sebenarnya kenapa itu ada aturan gitu ya. Sehingga tidak terdorong untuk mentaati aturan karena tahu tujuannya. Tapi malah terfokus pada aturan itu sendiri. Sehingga kenapa di situ mereka cari celah-celah saudara ya. Karena mereka hanya fokus pada aturan itu. Bukan daripada esensi atau tujuan aturan tersebut. Nah saudara, dari sudut pandang ini saudara, saya coba kita melihat teks yang kita baca tadi saudara ya. Bagaimana kemudian ahli Taurat dan orang Farisi pun saudara memiliki kesalahpahaman tentang hukum Taurat. Mereka melihat hukum Taurat itu saudara bukan lagi dari segi esensi atau tujuannya apa, tetapi dari segi aturannya saja. Sehingga sudah terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini muncul saudara ketika Tuhan Yesus kemudian datang dan memberikan pengajaran-pengajaran yang bagi ahli Taurat dan orang Farisi itu ini suatu pengajaran yang tampaknya bukan hukum Taurat atau bahkan melawan hukum Taurat atau bertentangan dengan hukum Taurat. Di mana saudara pengajaran itu kalau kita mundur di Matius pasal 5 ayatnya yang pertama, maka pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus ini dimulai dari khotbahnya di bukit. Contohnya saudara ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah ahli Taurat dan orang Farisi langsung mikir gitu ya. Bukankah kalau orang yang miskin itu berarti dia itu dikutuk Tuhan? Seharusnya dia juga gak berbahagia kalau miskin itu. Miskin itu ya dia harusnya sedih gitu ya. Dia harusnya merasa dia itu bersalah sehingga kenapa dia harus berbahagia. Nah tentu karena dia fokus pada aturan, dia tidak memahami maksud dari Tuhan Yesus ini. Apa artinya miskin itu saudara ya. Lalu kemudian pengajaran-pengajaran yang lain, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Nah ini bagi ahli Taurat dan orang Farisi, berbahagialah mereka yang berduka cita. Ya, berduka cita itu bukannya berarti ada sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidupnya, sehingga mereka berduka cita. Bukankah sesuatu yang buruk itu terjadi karena dia dihukum Tuhan? Lah kenapa malah berbahagia, dihukum Tuhan kok malah berbahagia gitu ya, sehingga dia berduka cita. Nah sehingga tidak nyambung di pikiran ahli Taurat dan orang Farisi. Dia menganggap Tuhan Yesus ini mengajarkan satu pengajaran yang baru yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sehingga muncullah kesalahpahaman menganggap Tuhan Yesus ini sedang membawa ajaran yang bertentangan atau menghapus hukum Taurat. Nah, saudara, sebelum ke sana tentu kita harus pahami dulu ya siapa mereka ini. Ahli Taurat dan orang Farisi itu bukan orang sembarangan. Ahli Taurat itu adalah pakar hukum Taurat yang bertugas menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat. Jadi dia paham ya, kalau ini istilahnya ibarat pengacara, dia paham hukum-hukum gitu ya. Dan tapi bukan hanya sampai paham, tapi dia juga ngajarin orang tentang hukum Taurat. Jadi ini orang ahli tentang hukum Taurat. Sedangkan orang Farisi ini adalah orang yang mengawasi atau menegakkan pelaksanaan hukum Taurat. Ini kayak polisi syariatnya gitu saudara ya. Jadi dia melihat orang ini melanggar nggak gitu ya. Kalau dia melakukan hukum Taurat, dia melakukannya dengan tepat atau enggak. Nah makanya dua ini selalu mengikuti Tuhan Yesus ya. Mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Nah orang yang menegakkan pelaksanaan hukum Taurat saudara. Sehingga mereka salah paham. Kenapa saudara? Karena mereka terjebak di peraturannya. Bukan lagi apa esensi dan tujuan dari peraturan itu dilakukan. Sehingga saudara muncullah teks yang kita baca tadi. Tuhan Yesus berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat yang mereka ahlinya, yang mereka tegakkan, atau kitab para nabi. Bukan hanya hukum Taurat dalam arti 10 hukum saudara, tapi bahkan seluruh pengajaran para nabi. Bukan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah apa maksudnya ini saudara? Nah saudara, kalau kita perhatikan kata meniadakan, ini bukan hanya sekedar dimaksudkan ya membuat itu tidak ada saudara. Tapi menariknya saudara, kata Yunani yang dipakai untuk kata meniadakan ini adalah kataluo. Nah pemakaian kata ini di bagian Alkitab yang lain ini menarik saudara, yang memperkuat maksud dari kataluo ini saudara, atau meniadakan. Misalnya saudara ya, kata kataluo ini dipakai di kitab Wahyu itu menggambarkan langit dan bumi yang tidak ada lagi atau tidak bersisa pada akhir zaman. Seperti langit dan bumi yang tiada lagi saudara, lenyap dikatakan dalam kitab Wahyu. Nah sehingga saudara ini memperkuat bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan untuk melenyapkannya, membuatnya tidak ada lagi seperti langit dan bumi, bukan. Kata ini juga dipakai untuk diterjemahkan sebagai kata merobohkan. Ketika Tuhan Yesus bicara tentang bahwa bait suci yang ada sekarang itu akan dirobohkan dan tidak ada lagi bata yang akan tersusun di atasnya. Ya, ibaratnya ini hancur lebur rata dengan tanah ketika menubuatkan kehancuran bait Allah ini saudara ya, Tuhan Yesus. Sehingga kata yang sama dipakai, kata luo ini saudara. Meniadakan ini digambarkan seperti menghancurkan, merobohkan, meratakan dengan tanah. Jadi seolah-olah dianggap hukum Taurat ini dirobohkan, dihancurkan saudara. Lalu dipakai juga kata yang sama, kata luo ini untuk menggambarkan rusaknya manusia seperti orang berdosa yang sudah dianggap rusak oleh masyarakat. Ketika Tuhan Yesus makan dan minum dengan orang berdosa, pemungut cukai, ya, dengan pelacur saudara ya, maksudnya yang bertobat saudara. Nah orang-orang ini dianggap sebagai orang berdosa kalau LAI terjemahkan itu saudara. Tapi sebenarnya menggunakan kata yang sama saudara, kata luo. Kata berdosa itu bisa macam-macam saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus makan dengan orang berdosa itu pakai kata ini saudara. Nah sehingga saudara ini menggambarkan bahwa orang-orang tersebut dianggap itu rusak. Sehingga tidak bisa lagi masuk dalam komunitas ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka sudah dikeluarkan saudara. Tidak dipakai lagi karena rusak saudara. Dianggap sudah mencemarkan atau apa saudara. Sehingga tidak dianggap lagi sebagai bagian daripada orang Yahudi pada waktu itu. Mereka makanya dibenci saudara, orang-orang pemungut cukai, pelacur itu saudara, dianggap sebagai orang-orang yang rusak.
Nah saudara, sehingga kalimat ini saudara, Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa dia datang bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk merobohkannya, bukan untuk merusakkannya sehingga tidak lagi menjadi bagian hidup daripada orang-orang Yahudi. Dia bukan melakukan itu terhadap hukum Taurat. Nah, sehingga kalimat ini masa justru dipertegas menggunakan kata lu. Lalu dia datang untuk apa kalau gitu? Melainkan untuk menggenapinya. Nah saudara, kata menggenapi ini menggunakan kata plero dalam bahasa Yunaninya saudara ya. Nah kalau kita mau lihat arti itu biasanya kita bandingkan di bagian lain itu digunakan untuk menerjemahkan kata apa? Kata yang sama. Nah uniknya saudara ya, kata Yunani itu, kelebihan bahasa Yunani itu adalah dari artinya. Kalau Ibrani itu hurufnya saudara ya, maka Tuhan itu luar biasa, dia turunkan kitab kita itu istilahnya Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani punya kelebihan masing-masing. Kata plero ini saudara atau menggenapi ini dipakai untuk menerjemahkan kata Indonesia ini saudara, terjadilah demikian. Artinya nubuatan-nubuatan yang dulu hanya diucapkan, saudara ya, dikatakan akan terjadi. Lalu ketika kemudian terjadilah itu, misalnya kelahiran Tuhan Yesus dikatakan, maka terjadilah sesuai dengan kitab suci. Maka kata terjadilah ini saudara menggunakan kata plero. Artinya yang dulu nubuat itu diwujudkan atau dibuat terjadi. Nah ini saudara, Tuhan Yesus bukan untuk menghancurkan, tapi dia membuat justru hukum Taurat itu terwujud, terjadi. Lalu kata ini juga saudara digunakan untuk diterjemahkan juga sebagai kata penuh. Misalnya saudara, yang mendatangkan sukacita yang penuh. Atau kalau masih kurang clear saudara ya, kata ini menariknya juga menggambarkan kondisi jala ketika murid Tuhan Yesus itu menjala ikan. Lalu ikan-ikan masuk ke jala itu saudara dan penuh. Sehingga ikan-ikan itu tidak bisa lagi masuk ke jala itu. Ini gambaran sukacita yang penuh juga demikian saudara. Tidak bisa ditambahkan lagi. Artinya Tuhan Yesus itu membuat itu penuh, komplit saudara. Sehingga tidak ada lagi celah, tidak bisa lagi ditambahkan apapun. Atau dengan kata lain dia membuatnya itu sempurna, penuh. Seperti ikan yang memenuhi jala itu saudara. Sehingga Tuhan Yesus katakan bukan untuk menghancurkannya, tapi justru untuk membuatnya komplit, membuatnya penuh. Dan satu lagi saudara ya, diterjemahkan oleh Alkitab kita itu menggunakan kata selesai. Nah ketika Tuhan Yesus selesai berkhotbah, selesai mengajar, maka di sana muncul kata, dan setelah selesai berkata-kata. Nah itu biasa kalau kita dapatkan di Alkitab kita saudara ya, terjemahannya. Tapi menariknya saudara, kata selesai itu menggunakan kata plero. Setelah ia selesai berkata-kata, artinya saudara, khotbahnya atau kata-katanya itu sudah selesai dilakukan. Dan dia kemudian melanjutkan pekerjaan yang lain. Bedakan saudara sama tetelestai yang ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai disalib. Tapi ini menggunakan kata plero yang berbeda dengan tetelestai saudara. Ini berarti bahwa kalimatnya sudah selesai. Nah sehingga saudara kalau kita aplikasikan dalam ayat 17, maka Tuhan Yesus datang bukan untuk merusak hukum Taurat, bukan untuk merobohkan, bukan untuk menghancurkan, tapi justru dia menyelesaikannya, saudara, menggenapinya, menyelesaikannya, ia memenuhkannya, ia membuat itu terjadi. Nah, saudara, tapi ahli Taurat dan orang Farisi itu salah paham, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka menganggap loh, Tuhan Yesus ini kalau seolah-olah menyingkirkan, padahal Tuhan Yesus bilang bukan. Tuhan Yesus datang justru untuk menggenapinya. Sehingga saudara saya boleh katakan saudara dengan satu kalimat ini. Yesus bukan meniadakan hukum Taurat itu. Tapi justru ia memperjelas tujuan atau esensi atau maksud daripada hukum itu ada. Bukan sekedar misalnya saudara ya, hukum Taurat itu contohnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat misalnya. Ya, ini biasanya kalau hanya fokus pada peraturan, ya ingat aja. Kan disuruh ingat gitu ya. Oke, ingat dan kuduskan berarti datang beribadah. Ya datang aja. Nah, tapi tidak paham esensinya, saudara. Tuhan Yesus kemudian makanya ketika bicara esensi, dia seolah-olah rangkumkan hukum itu dengan dua hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah ini saudara seringkali dipahami loh. Kenapa 10 hukum ini diganti dengan kasihilah Allah dan kasihilah sesama? Tuhan Yesus katakan dari itulah tergantung
hukum Taurat dan kitab para nabi. Mereka salah paham. Padahal saudara, esensi dari hukum Taurat, hukum pertama, hukum keempat, sampai keempat itu saudara, itu bukankah esensinya mengasihi Allah? Hukum kelima, hukum ke-10, bukankah esensinya mengasihi sesama? Tapi mereka tidak melihat itu saudara. Kedatangan Tuhan Yesus justru bukan fokus pada aturan, tapi dia justru memperlihatkan esensinya, tujuannya. Dan oleh karena dia perlihatkan tujuan itu, justru dia saudara mengembalikan maksud dari hukum itu melebihi pemahaman ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena itu saudara, dia berkata, saudara ya, di dalam ayat 18, ayat 19, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum ini sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakannya, sekalipun yang paling kecil, sekalipun yang paling sederhana, sekalipun yang paling gampang maksudnya di saudara ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dianggap remeh misalnya salah satu aturannya itu, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, bahkan yang paling sederhana sekalipun, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Nah saudara, Tuhan Yesus katakan dia bukan meniadakannya, tapi justru dia hadir dan dia tunduk dan taat pada hukum Taurat itu. Galatia 4 ayat 4 sebutkan anak manusia itu datang dan dia taat kepada hukum Taurat. Dia taat, saudara, kita bisa lihat dia hormat hari Sabat, dia hormati orang tuanya, dia tidak membunuh, dia tidak berzina dan seterusnya. Saudara, kita bisa lihat ketaatan yang sempurna yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan bukan hanya seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya melihat itu sebagai sebuah peraturan, tapi Tuhan Yesus lebih daripada itu saudara ya. Dia menyempurnakannya, yaitu dengan dia paham esensinya dan dia capai esensinya itu saudara. Sehingga saudara, sekali lagi saudara ya, Yesus bukan meniadakannya, tapi justru mempertegas, memperjelas tujuan atau esensi dari hukum itu ada. Saudara, sehingga keluarlah kalimat ini saudara yang kita baca tadi saudara. Maka dari itu saudara ya, Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu, kalau TB2 saudara ya, LAI itu sekarang ada terjemahan yang kedua. Kita jangan heran saudara kalau terjemahan itu bisa direvisi. Kalau bahasa Inggris sudah biasa revisi ya. Kalau terjemahan yang kedua, itu hidup keagamaan itu diganti kesalehan saudara. Tapi sebenarnya ini menggunakan kata Yunani itu diakosune saudara ya. Yang artinya dikausune, yang artinya itu kebenaran. Kebenaranmu. Makanya di belakangnya ada kalimat tidak lebih benar. Aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu atau kesalehanmu itu tidak lebih benar atau tidak lebih baik daripada kebenaran atau kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, Tuhan Yesus setelah menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dia beralih kepada para murid. Tapi kamu jangan anggap remeh mereka ini, yang sekalipun mereka hanya melihat itu sebagai peraturan, mereka melakukannya mungkin tanpa melihat esensinya lagi. Tapi jangan anggap remeh mereka. Karena kalau kamu tidak melakukan lebih baik daripada mereka, yaitu melampaui mereka, maka kamu pun tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, kata tidak lebih saudara ya, atau kata lebih ini juga menarik saudara ya. Karena kata ini penting saudara, mengingatkan kita kalau kita tidak lebih dari mereka. Apa maksudnya sih tidak lebih ini? Nah, kata lebih ini menggunakan kata perisewo saudara. Perisewo yang artinya itu melampaui atau melebihi saudara. Nah, menariknya kata perisewo ini saudara digunakan ketika Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan tentang talenta. Jadi ada yang punya 1, ada yang punya 5, ada yang punya 10. Yang 5 menghasilkan 5 jadi 10. Nah saudara, perumpamaannya menggambarkan maksimal yang dia bisa kerjakan dengan talenta itu. Yang 10 menghasilkan 10. Maksimal yang dia bisa kerjakan dengan 10 talenta itu. Tapi ada 1 yang tidak menghasilkan apa-apa. Lalu di sana Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu saudara, dia suruh ambil yang 1 itu lalu tambahkan kepada mereka yang mengelolanya.
Yang satu itu entah dikasih ke yang 5 atau ke yang 10. Tapi Tuhan Yesus mau katakan kepada mereka yang tidak mengelola itu saudara diambil lalu ditambahkan. Nah kata tambahkan ini saudara ya, atau melebihkan itu dari mereka yang tadinya sudah ada dilebihkan saudara. Sehingga gambaran bahwa jika kebenaran kita tidak lebih daripada apa yang dimiliki saat itu, maka kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata lebih ini saudara, artinya melebihi daripada apa yang ada saat itu. Lalu kata ini saudara juga digunakan ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat membuat 5 roti dan 2 ikan, itu jadi cukup untuk makan 5.000 orang. Nah ada lebihnya saudara ya, tapi Alkitab kita biasa pakai kata sisa. Sebenarnya salah, kurang tepat saudara. Yang dipakai itu adalah kata periseuo, ini kata lebih. Artinya jumlah roti yang dihasilkan itu sudah melebihi jumlah orang-orang. Sehingga ada lebihnya, lebih 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan. Bukan sisa, sudah lebih. Nah berarti ada lebih saudara dari jumlah orang itu. Nah sehingga Tuhan Yesus mau katakan bahwa kalau kamu tidak melebihi daripada yang ada sekarang, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu saudara, ada satu lagi pemakaiannya yang bisa memperkuat lagi arti kata lebih ini saudara ya, yaitu ketika Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan penabur. Nah saudara, setelah Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan penabur, maka banyak orang tidak ngerti arti perumpamaan itu. Murid-murid pun masih bingung waktu itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid, kepada mereka memang mereka dibuat tidak mengerti, tetapi kepada kalian dinyatakan kebenaran itu, dilebihkan, ditambahkan, sehingga mereka lebih daripada orang-orang yang tidak mengerti ini. Mereka mengerti karena mereka punya kelebihan. Nah saudara, apa kegagalan ahli Taurat dan orang Farisi dalam melihat hukum Taurat ini saudara ya? Karena mereka itu, standar mereka itu saudara, itu tidak sama dengan cara Yesus memandang hukum Taurat. Harus lebih daripada mereka saudara, kita ini orang percaya. Untuk bisa menjadi anak Tuhan yang berkenan, harus lebih dari mereka. Nah apa saudara yang membuat ahli Taurat dan orang Farisi gagal dalam memandang hukum Taurat ini saudara? Sehingga kita bisa belajar, sehingga tidak seperti mereka. Yang pertama saudara, ahli Taurat dan orang Farisi ini saudara, hanya fokus pada apa yang dilakukan, perbuatan. Bukan alasan dibaliknya, bukan hati dibaliknya, bukan motivasi dibaliknya saudara. Kenapa perbuatan itu dilakukan? Saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak perlu dilakukan. Tapi harus juga melihat tujuan, kenapa hukum itu ada. Apa esensinya dan kenapa harus dilakukan. Ahli Taurat dan orang Farisi hanya fokus pada tataran perbuatan, bukan alasan dibalik perbuatan itu. Atau mengapa hal itu dilakukan. Misalnya saudara ya, beribadah, datang ke gereja. Kalau kita hanya fokus pada tataran perbuatan, ya kita datang, syukur kalau tidak terlambat gitu ya, lalu kemudian pulang, ya sudah, kita sudah beribadah. Kita sedang melakukan perbuatan ibadah. Saudara, kalau kita hanya tataran ini saja, perbuatan, maka kita tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka lebih rajin dari kita. Mereka tidak telat misalnya saudara ya, mereka bahkan tidak pernah bolong-bolong. Ibadah mereka rajin. Tapi kita tidak lebih dari mereka kalau kita hanya hadir mengikuti perbuatan itu saudara. Peraturan itu. Atau misalnya membaca Taurat atau membaca kitab suci. Kita hanya sekedar melakukan perbuatan itu saudara. Tapi tidak memperhatikan motivasi, tidak memperhatikan hati saudara. Maka kita pun tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Yang mereka lebih rajin dari kita membaca Taurat, membaca kitab suci saudara. Karena mereka fokus pada perbuatan tersebut. Tapi tidak lebih dari itu saudara ya. Bagaimana dengan motivasi kenapa mereka lakukan itu? Hati yang seperti apa ketika mereka melakukan? Bahkan perbuatan-perbuatan lainnya saudara. Kalau kita hanya sampai tataran perbuatan, entah itu pelayanan, entah itu kebaikan. Kalau hanya sekedar perbuatan, tidak memperhatikan alasan dibaliknya mengapa kita lakukan itu. Maka kita tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Itu secara positif saudara ya.
Bagaimana dengan negatif? Bisa juga terjadi, saudara. Kalau kita tidak melakukan sebuah kejahatan hanya karena hanya dari sekedar tataran perbuatan. Misalnya saudara, nanti saudara akan lihat, karena bulan ini saya tidak akan bicara praktikalnya saudara, karena nextnya itu akan banyak bicara praktikal. Bagaimana memandang misalnya saudara pembunuhan, bagaimana memandang perzinahan. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi melihat itu dalam tataran perbuatan. Saya tidak membunuh loh, saya tidak berdosa, saya tidak bersalah. Tapi dia tidak melihat esensinya, kenapa orang itu tidak boleh membunuh. Sehingga saudara, mereka gagal di sini. Mereka hanya sekedar tidak melakukan sebuah perbuatan dan mereka merasa sudah cukup. Saya tidak berzinah misalnya saudara. Saya tidak pernah berzinah kok, saya tidak pernah selingkuh. Karena perbuatannya memang tidak dilakukan. Tetapi tidak sampai pada tataran bagaimana dengan hati, bagaimana dengan pikiran. Sehingga saudara, kesalahan atau kegagalan ahli Taurat dan orang Farisi dalam melihat hukum Taurat itu hanya level perbuatannya saja. Bukan alasan di baliknya, bukan hati di baliknya. Kenapa dia melakukan itu? Baik secara positif, baik secara negatif. Ketika dia tolong orang atau ketika dia tidak berbuat jahat sama orang, dia hanya tataran, saya tidak melakukannya kok. Tapi tidak lihat kenapa dia tidak melakukan itu. Seorang teman pernah bicara begini saudara, hari ini banyak orang tidak korupsi bukan karena tidak mau korupsi, tapi karena tidak ada kesempatan. Hatinya sebenarnya mau saudara, tapi gak ada kesempatan. Banyak orang hari ini mungkin tidak berbuat jahat bukan karena dia tidak mau berbuat jahat, tapi tidak ada kesempatan untuk itu. Nah saudara, kalau hanya bicara tataran perbuatan, maka kita semua ini kebanyakan orang yang baik. Tidak masuk penjara kan kita? Kan kalau di penjara itu orangnya sudah melakukan perbuatan. Tapi bagaimana dengan hati? Bagaimana dengan motivasi kita? Esensi dari aturan itu tidak dilihat. Kenapa seseorang itu misalnya tidak boleh berzinah? Jadi hanya fokus pada perbuatannya. Inilah kegagalan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah pertanyaannya sudah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita hanya fokus pada perbuatan itu atau aturan tersebut? Sehingga apa saudara yang terjadi? Kita tuh coba cari celah gitu ya. Wah ini bisa, ini ada celahnya gitu ya. Cari bagaimana dengan cerdasnya, bagaimana melanggar itu dengan baik saudara, tanpa ketahuan atau tanpa ditangkap misalnya. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita hanya fokus pada perbuatannya atau juga melihat lebih daripada itu? Karena sudah ada tingkatan ya, kayak Bapak tadi di ilustrasi video itu. Ada orang yang tidak mau lakukan itu, tidak taat. Tapi ada orang yang lakukan aturan itu, hanya mereka tataran perbuatan, tidak sampai kepada mengapa mereka lakukan itu. Nah kita dituntut melampaui ini saudara. Kita bukan sekedar melakukan, tapi juga paham kenapa kita lakukan itu. Esensinya kita dapat, tujuannya dapat. Saudara, waktu saya masih kuliah di Saat saudara ya, ada satu peraturan yang menarik. Yaitu kami itu kalau ke chapel atau ruang ibadah di kampus Saat itu ya, tidak boleh bawa handphone. Nah, jadi lebih tegas dari saudara ya, karena sekolah hamba Tuhan ya. Kalau kita kan boleh bawa handphone asal di silent ya. Nah kenapa tidak boleh bawa sekalian? Ya karena sering lupa gitu ya. Lupa di silent akhirnya bunyi di dalam gitu ya. Sudah lupa di silent. Akhirnya sudah tidak boleh bawa handphone. Ditulis aturannya, tidak boleh bawa HP ke ruang ibadah. Lalu satu kali ada mahasiswa yang bawa iPad, saudara ya, ini kayak tablet gini, saudara. Lalu kemudian yang lain muncullah ahli Taurat dan orang Farisi, saudara ya, ahli hukum itu, dan orang-orang yang berusaha menegakkan hukum itu, orang Farisi, saudara. Lalu dikatakan, loh itu kok bawa itu ya iPad, itu melanggar aturan. Lalu mahasiswa ini cuma bilang gini, aturan yang mana? Kan yang nggak boleh handphone. iPad boleh dong. Jadi, oh iya pikir-pikir betul juga gitu ya. Nggak ada aturannya bahwa nggak boleh bawa iPad. Lalu ditambahkanlah aturan itu sudah. Tidak boleh bawa handphone dan iPad. Wah lengkap sudah gitu. Lalu saudara muncul teknologi baru. Ternyata Windows saudara ya. Dulu laptop gitu ya. Ternyata sekarang bisa hanya layarnya aja. Atau hybrid atau apa namanya itu saudara ya. Android lah istilahnya gitu ya. Bukan iPad lagi. Tapi Windows bisa jadi layarnya aja. Touch screen gitu. Dia bawa itu. Ada yang bawa.
Lalu dia bilang, loh sudah dilarang, tidak boleh bawa iPad, kenapa bawa iPad? Loh ini kan bukan iPad, ini Windows gitu. Loh peraturan yang dilanggar di mana gitu? Tidak ada, ini kan nggak ada aturannya. Lalu kemudian akhirnya satu dosen gitu ya, menyampaikan kepada mahasiswa gini ya, saudara kalau kita mau ngikutin pemikiran seperti itu ya, cara berpikir seperti itu, maka buku aturan kita akan lebih tebal dari Alkitab. Alkitab cuma segini ya. Buku aturannya itu nanti bisa lebih tebal 2-3 kali lipat. Kenapa? Karena harus dijelaskan ya. Handphone itu apa, iPad itu apa, tablet itu apa gitu. Yang enggak boleh dibawa itu maksudnya yang mana. Itu nanti aturannya tebal gitu. Sehingga dosen berkata ya, yang penting kalian pahami tujuan atau esensinya. Kenapa sih kalian tuh enggak boleh bawa handphone? Kenapa sih kalian tuh enggak boleh bawa tablet gitu ya? Kenapa? Supaya bisa fokus dalam beribadah. Nah ketika mahasiswa kemudian paham tujuan ini, maka mereka pikir sudah, ya sebenarnya alat apapun yang mengganggu konsentrasi saya selama ibadah, ya seharusnya jangan dibawa atau dipakai di dalam ruang ibadah. Nah saudara ketika paham tujuan ini saudara, tujuan ini sebenarnya menyempurnakan aturan-aturan yang ada saudara, memenuhkan. Ini sudah sebenarnya prinsip hukum Taurat itu sudah. Kalau kita hanya fokus pada aturannya, maka akan selalu ada celah untuk dilanggar. Tetapi ketika kita paham esensinya, kenapa aturan itu dibuat, maka kita akan berusaha mencapai tujuan itu dengan mentaati aturan. Bahkan kalau ada aturan yang tidak tertulis, tapi tujuannya untuk mencapai hal yang sama, kita melampaui yang ada tertulis itu saudara. Inilah yang dimaksud Tuhan Yesus, kegagalan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena dia hanya sampai pada tataran peraturan, tidak sampai pada kenapa atau apa esensi dari tujuan peraturan tersebut. Saudara, mungkin minggu-minggu depan akan dibahas dengan detail apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika kemudian hukum Taurat mengatakan jangan begini, jangan begini. Tapi ada esensi di baliknya yang melampaui standar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, saudara, saya cepat saja. Kegagalan ahli Taurat dan orang Farisi yang kedua adalah melihat sebuah keberhasilan itu adalah hasil usaha mereka dan bukan kasih karunia Tuhan. Saudara, hukum Taurat dibuat untuk membentuk manusia itu menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberikan hukum karena Tuhan mengasihi manusia, standar Allah. Diberikan hukum karena Tuhan itu sayang kita, supaya kita itu selamat, supaya kita itu baik adanya, saudara. Tetapi seringkali hal ini dilihat sebagai alat justru untuk mencapai kedudukan atau kesombongan rohani. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi hanya fokus pada tataran religiusitas, saudara. Artinya apa, saudara ya? Melakukan sesuatu saja, saudara. Bukan spiritualitas atau pembentukan diri, saudara. Yang akibatnya bukan menjadikan seseorang dibentuk oleh hukum itu menjadi orang benar, tetapi justru dia dibentuk oleh hukum itu menjadi sombong dan arogan. Jauh dari tujuannya, saudara. Saudara, hukum itu diberikan supaya kita itu menjadi teratur, menjadi baik, menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan inginkan. Tapi justru ini disalahpahami, saudara. Sehingga malah membentuk orang Farisi, ahli Taurat itu menjadi orang-orang yang sombong ketika mereka melaksanakan itu. Memandang orang lain yang berdosa, memandang orang lain yang gagal, itu sebagai orang yang rendah. Mereka bukannya belajar menjadi rendah hati, mereka bukannya belajar menjadi pribadi yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, mereka malah menjadi pribadi yang sombong dan bahkan memandang rendah orang lain. Saudara, ini adalah kegagalan mereka, saudara. Kegagalan mereka adalah mereka melihat hukum Taurat itu, saudara, sebagai alat mereka untuk memamerkan kehebatan mereka, menyombongkan kemampuan mereka untuk mengerjakan. Makanya Tuhan Yesus pernah tegur begini, saudara. Berapa yang kamu bisa lakukan gitu ya kepada orang kaya itu? Disebutkan ini. Namun saudara, satu saja dilanggar, sebenarnya sudah melanggar semua. Wah, ini saudara, kesombongannya langsung runtuh gitu ya. Mungkin ahli Taurat orang Farisi bisa melakukan 9 dari 10 hukum, tapi satu aja dilanggar, itu langsung runtuh yang 9. Karena standar Tuhan adalah sempurna. Tapi saudara, sekalipun mereka tidak sempurna melakukannya, mereka kadang juga bisa sombong. Bukankah itu saudara yang terjadi dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita hari ini?
Apakah kita melihat ketika kita melakukan sebuah peraturan kita menjadi sombong? Bukannya kita menjadi rendah hati, bukannya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan justru mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi justru kita menganggap orang lain itu menjadi orang yang rusak. Saudara, apakah kita melihat hukum atau peraturan itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan baginya? Saudara, melakukan hukum itu tidak mudah, melakukan peraturan itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau memandang itu bukan sebagai supaya kita itu sombong, saudara, tapi sebagai cara Tuhan membentuk saya, cara Tuhan mendidik saya melalui peraturan-peraturan yang Dia berikan. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita ketika Dia memberikan aturan. Maka banyak kalimat di Mazmur kita dapati, Taurat Tuhan itu indah, lebih manis dari madu. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena itu sebenarnya cara Tuhan mengasihi kita dengan memberikan kita hukum-hukumnya, supaya kita dibentuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapannya. Saudara, mahasiswa teologi, terutama saya, maksudnya dari STT Saat, saudara ya, itu ketika masih mahasiswa itu sering menertawakan peraturan sekolah kami gitu ya. Misalnya salah satu contoh itu dulu peraturan tidak boleh nonton bioskop. Nah ini masih ada sampai sekarang ya, kecuali diajak sama, kalau dia praktek gitu ya, jangan sembarangan ajak mahasiswa praktek nonton bioskop yang dari Saat. Karena nggak boleh sebenarnya, saudara. Nah tapi kalau diajak sama hamba Tuhannya ya boleh gitu ya, dia terpaksa ceritanya. Nah kita dulu menertawakan aturan apa ini gitu ya. Lalu setelah lama, saudara ya, kami lulus gitu ya, saya melihat satu sisi, saudara ya, aturan ini sebenarnya bukan melarang mahasiswa itu nonton dari sudut pandang nonton saja, saudara. Tapi bicara bagaimana kita bisa mengendalikan diri, saudara ya. Bicara bagaimana kita bisa mengontrol diri. Bagaimana kita belajar ketika dosen itu mengeluarkan aturan, belajar bagaimana kita itu taat. Banyak hal yang tidak masuk akal, saudara. Tapi justru kita belajar untuk taat dari aturan-aturan yang mungkin kita nggak suka. Tapi semua itu bermanfaat untuk membentuk hamba Tuhan yang belajar taat pada peraturan. Nah saudara, apa yang bisa kita lakukan dari firman Tuhan hari ini? Saudara, 3 saudara. Yang pertama, mari bersyukur karena Tuhan Yesus telah melakukan dengan sempurna hukum itu. Sehingga kita yang tidak sempurna, kita oleh karya Kristus kita diterima oleh Bapa. Kegagalan kita diampuninya dan kita ditolong untuk melakukan hukumnya oleh karena kasih karunia. Kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang mengampuni kita sehingga menolong kita juga untuk melakukan hukum-hukumnya. Kedua saudara, mari pelajari, cintai dan lakukan hukum-hukumnya. Karena itu adalah untuk kebaikan kita. Ayat firman Tuhan tadi berkata, tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Saudara, ahli Taurat mengajarkannya, melakukannya juga, saudara. Tapi mereka hanya sampai tataran perbuatan. Tapi saya mengajak kita melampaui itu. Mari kita pelajari. Tapi kita lebih daripada ahli Taurat. Kita cintai, kita lakukan, bukan hanya sekedar melakukan sebuah aturan, tapi karena kita tahu tujuannya apa, esensinya apa. Mari saudara, yang ketiga, kita bukan sekedar melakukannya seperti ahli Taurat dan orang Farisi, tapi lebih dari itu, kita melihat sepenuhnya esensi dari aturan tersebut adalah untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai kehendak Tuhan, sehingga kita tidak usah lagi cari-cari celah dalam aturan untuk melanggar atau berdosa, tapi kita dengan kesadaran, dengan kerinduan hati untuk belajar taat firman Tuhan, bukan sekedar melakukan, tapi juga mengasihi Tuhan, menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui peraturan tersebut. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar melalui pengajaran Tuhan Yesus bahwa kami harus melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi hanya melihat hukum-hukum-Mu sebagai barisan aturan yang harus mereka kerjakan. Tetapi hari ini kami belajar melihat hukum-hukum Tuhan
sebagai satu tanda Tuhan mengasihi kami. Melihat hukum-hukum Tuhan sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya hukum-hukum Tuhan berikan untuk menyelamatkan kami, untuk menolong kami, menjaga kami, melindungi kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami umat-Mu tetap setia, taat dan patuh kepada firman Tuhan, kepada setiap hukum-hukum Tuhan. Bukan hanya sekedar melakukannya, tetapi kami juga memperhatikan esensi atau tujuan dari peraturan tersebut, sehingga kami mencintai setiap hukum-hukum Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan.